Sobat Islampedia, bayangkan di akhir zaman ketika dunia sedang porak-poranda dengan peperangan dan kekalutan, pemimpin-pemimpin tidak adil dan zolim menguasai penduduk bumi, hingga kekeringan dan kesulitan pangan menyelimuti manusia. Kelak akan datang pasukan berpanji hitam yang dijanjikan membawa keadilan dan kedamaian bagi umat manusia. At-Tirmizi dari Abu Hurairah meriwayatkan, pasukan berpanji hitam akan datang dari timur. Tidak akan ada yang menghalangi mereka keluar dari wilayah Khorasan hingga mengibarkan panji-panji hitam di wilayah Yerusalem. Syekh Mahir Ahmad Asy-Syufi dalam bukunya Tanda-Tanda Kiamat Besar mengutip Ibnu Katsir yang menyebutkan bahwa warna panji tersebut hitam pekat mirip seperti panji Rasulullah SAW. Dan di tengah benderanya bertuliskan kalimat tauhid, La ilaha illallah dalam tulisan Arab. Pasukan tersebut akan membersamai kaum muslimin dan pemimpinnya adalah pemimpin terbaik, ialah Imam Al-Mahdi. Mereka mendampingi Imam Mahdi dan turut terlibat dalam pembebasan Jazirah Arab. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda, kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Lantas mereka memerangi kaum dengan suatu peperangan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu. Maka jika kamu melihatnya, berbaiatlah walaupun dengan merangkak di atas salju. Karena dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Sobat Islampedia, jika kelak kita wajib berbaiat dengan Imam Mahdi, pertanyaan besarnya adalah, bagaimana cara kita mengenali Imam Mahdi yang asli? Ustadz Khalilur Rahman El-Mahfani dalam bukunya berjudul Kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi menggambarkan Imam Mahdi dari salah satu hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ia digambarkan sebagai sosok pria yang memiliki perilaku soleh dan budi pekerti baik, mirip seperti Rasulullah SAW. Riwayat lain menyebut Imam Mahdi adalah sosok yang bisa dikenali secara fisik karena ia berasal dari anak cucu keturunan Nabi Muhammad SAW. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, dia berasal dari keluargaku. Namanya yaitu Muhammad, sama dengan namaku. Nama ayahnya yaitu Abdullah, pun sama dengan nama ayahku. Hadis riwayat Abu Daud. Penulis kitab Al-Hilyah Al-Basyar, Abdul Razak Al-Bitar mengatakan, sebelum dibaiat sebagai Imam Mahdi, ia sama sekali tidak mengetahui bahwa dirinya adalah Al-Mahdi. Sebagaimana dahulu Nabi Muhammad SAW sebelum diutus oleh Allah tidak mengetahui dirinya akan menjadi Nabi. Namun kelak kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mendatangkan hikmah ke dalam hatinya. Sobat Islampedia, Imam Al-Mahdi sebenarnya adalah sebuah gelar yang diberikan kepada seorang pemimpin umat di akhir zaman. Secara bahasa, kata imam berarti pemimpin, sedangkan Mahdi berarti orang yang mendapat petunjuk. Sementara berdasarkan hadis, nama aslinya adalah Muhammad bin Abdullah. Ia adalah seorang muslim biasa yang dipilih oleh Allah sebagai khalifah umat Islam untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan kembali syariat, sebagaimana ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Setelah dibaiat sebagai khalifah, keadilan akan kembali tegak di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Riwayat dari Imam Muslim dan Ahmad bahkan mengatakan, kelak Imam Mahdi sebagai pemimpin yang jujur dan adil akan melimpahkan harta kekayaannya untuk kemajuan umat. Lantas, di manakah lokasi pembaiatan Imam Mahdi? Riwayat mengatakan bahwa letaknya berada di Baitul Haram, yaitu Ka'bah di kota Mekah. Setelah dibaiat dan menjadi khalifah, Imam Mahdi pun diridhoi oleh penduduk bumi dan langit. Sobat Islampedia, Al-Mahdi, siapakah dia Al-Mahdi? Ketika berbicara tentang Al-Mahdi, maka kita berbicara tentang sesuatu yang gaib. Dan ketika berbicara tentang sesuatu yang gaib, maka harus dipandu dengan wahyu. Harus dipandu dengan dalil. Karena ketika berbicara yang gaib tidak dipandu dengan dalil, maka
kebanyakan dari mereka yang berbicara tentang gaib itu akan terpleset dalam kesesatan. Dan ketika berbicara tentang Al-Mahdi, ada beberapa hadis yang disampaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ketika Abdullah bin Mas'ud dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi menceritakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan hancur umat ini sampai datang dari keturunanku. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud, bahwa Al-Mahdi ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki ciri secara fisik. Cirinya adalah dahinya lebar, hidungnya mancung. Nah, kalau dilihat dari sini, maka kita bisa lihat seolah ada isyarat dari hadis yang pertama bahwa Al-Mahdi ini datang di akhir zaman. Oleh karena itu, di antara ulama memasukkan Al-Mahdi ini sebagai bahagian daripada tanda kiamat. Lalu kalau kita lihat, beliau Al-Mahdi ini adalah manusia, bukan golongan malaikat, bukan golongan makhluk lain, manusia. Dan di antara hadis yang lain juga diriwayatkan, di antaranya yang diriwayatkan dari Tirmidzi juga, bahwa nanti di akhir zaman manusia akan hidup dalam segala baik, segala macam bentuk kebaikan. Bumi akan mengeluarkan tumbuhan yang bagus-bagus, manusia dalam kondisi baik. Yang sebelumnya bumi dipenuhi dengan kesesatan, bumi dipenuhi dengan kezoliman, bumi dipenuhi dengan kesulitan. Dan ternyata masa kebaikan itu di saat Al-Mahdi ini hadir. Sobat Islampedia, kisah kedatangan Imam Mahdi tidak hanya mengandung kisah keadilan dan kemakmuran, tetapi juga kisah patriotisme dan heroisme. Bayangkan saja, suatu saat nanti di saat kebenaran dan kesalahan tampak sangat samar, batas antara yang baik dan buruk sudah begitu kabur. Kita sebagai manusia diminta untuk memilih antara berbaiat dengan Al-Mahdi atau terjerumus pada pengikut Al-Masih Ad-Dajjal. Pertempuran akhir zaman atau biasa disebut Armageddon juga menjadi salah satu tanda kedatangan Imam Mahdi. Dalam hadis disebutkan, Amak dan Dabik kelak akan menjadi tempat berlangsungnya peperangan akhir zaman itu. Saat itu, pasukan Muslim akan bertempur melawan kaum yang disebut sebagai Rum atau Romawi. Meski begitu, tidak diketahui secara pasti apakah Romawi yang dimaksud benar-benar bangsa Roma yang kini menjadi negara Italia, ataukah sebuah kiasan untuk menggambarkan dominasi kaum Barat di akhir zaman kelak. Lantas, di manakah letak Amak dan Dabik yang dimaksud? Beberapa ulama meyakini lokasi pertempuran Al-Amak dan Dabik berada di sekitar Damaskus, Suriah. Hadis tentang pertempuran ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga bangsa Romawi turun ke medan perang di suatu tempat bernama Amak atau Dabik, sehingga ada sekelompok pasukan dari Madinah yang keluar menghadapi mereka. Mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi ketika itu. Lalu dikisahkan ketika pasukan Al-Mahdi hendak melanjutkan perjalanan untuk mengepung Roma, tiba-tiba setan meneriaki mereka. Sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal telah muncul di tengah-tengah keluarga kalian. Mereka pun berhamburan keluar, dan ketika mereka kembali ke anak istri masing-masing, tibalah waktu bagi Al-Masih Ad-Dajjal untuk muncul ke muka bumi. Imam Ibnu Al-Munir mengatakan, sampai saat ini belum terjadi peristiwa pengumpulan dan penyerangan Roma oleh umat Muslim dengan jumlah tentara yang begitu banyak. Sementara hadis ini digambarkan sebagai kabar gembira sekaligus peringatan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kemenangan bagi umat Islam, pimpinan Al-Mahdi di akhir zaman kelak. Wallahu a'lam bishawab. Sobat Islampedia, lalu masa apa yang akan menjadi pertanda bagi datangnya Imam Mahdi? Pada dasarnya, tidak ada riwayat sahih yang secara tegas menunjukkan tentang kapan dan di mana Al-Mahdi akan muncul. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Imam Mahdi akan diutus oleh Allah ke tengah umat Islam ketika banyak terjadi kezoliman dan perselisihan antar manusia. Selain itu, maraknya gempa bumi juga menjadi salah satu tanda akan datangnya masa Imam Mahdi. Dalam riwayat lain juga dikisahkan bahwa Imam Mahdi akan datang ketika dunia hanya diisi oleh dua golongan saja, yaitu golongan penindas atau mustad'ain dan golongan tertindas atau mustad'afin. Para penindas menggunakan kekuatan uang, jabatan, dan pengaruh untuk merampas hak-hak orang kecil yang tertindas.
Disebutkan pula bahwa ketika itu orang-orang soleh akan menjadi sangat soleh dan orang-orang jahat menjadi sangat jahat. Sobat Islampedia, bagaimana Al-Mahdi ini nanti di akhir zaman? Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Abu Dawud menceritakan bahwa kemakmuran Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, adalah awal atau diiringi dengan kosongnya Madinah. Dan ketika dua tanda ini terjadi, maka nanti ini merupakan awal dari sebuah malhamah kubra. Malhamah kubra, peperangan besar ada dua. Peperangan yang pertama adalah peperangan kaum muslimin melawan Yahudi. Dan ketika peperangan ini terjadi di daerah Syam, maka kaum muslimin mampu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika kaum muslimin ini mencari Yahudi di setiap sudut penjuru di bumi Syam ini, batu-batu ini ketika ada Yahudi yang bersembunyi di belakang batu, maka dia akan berbicara. Batu berbicara, "Wahai orang beriman, di belakangku Yahudi, bunuh." Dan ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Lalu setelah itu malhamah yang kedua, malhamah menaklukkan Konstantinopel. Nah, baru setelah kaum muslimin selesai menaklukkan Konstantinopel, baru setelah itu Dajjal datang dan kaum muslimin akan memerangi Dajjal. Dalam beberapa riwayat disampaikan dalam setiap peperangan ini Al-Mahdi yang akan menjadi pemimpin. Sampai ketika Dajjal sudah datang, maka Al-Mahdi kala itu berada dengan kaum muslimin di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Dan Nabi Isa alaihissalam Allah turunkan di Menara Putih yang ada di Damaskus. Dan ketika Nabi Isa turun di sana, lalu Nabi Isa bergerak menuju ke Baitul Maqdis, berjumpa dengan Al-Mahdi di sana, bertepatan saat itu dengan sholat asar. Dan saat bertepatan dengan sholat asar itu, Al-Mahdi seolah memberikan isyarat kepada Nabi Isa untuk menjadi imam. Tetapi kala itu Nabi Isa meminta agar Al-Mahdi, karena memang dari golongan umat Nabi Muhammad yang menjadi imam, sebagai penghormatan bagi umat ini. Maka sholat dilaksanakan, Al-Mahdi menjadi imam. Selesai dari pelaksanaan sholat itu, apa yang terjadi? Mereka bersama dengan orang-orang beriman bergerak menuju tempat di mana Dajjal lari. Karena di saat mereka berjumpa, Dajjal datang ke Baitul Maqdis, Dajjal seolah seperti garam yang meleleh. Kenapa? Takut melihat dua orang ini bersatu. Karena dia sadar takdir Allah sudah begitu dekat. Allah memberikan kuasa hanya kepada mereka berdua untuk bisa membunuh Dajjal. Sobat Islampedia, klaim-klaim mengenai pembaiatan Imam Mahdi ternyata telah terjadi sejak masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Para penyebar fitnah yang dipelopori Abdullah bin Sabah memanfaatkan hadis-hadis tentang Imam Mahdi untuk memuluskan pergerakannya, memecah umat muslim kala itu. Sejak saat itu, berbagai kelompok masyarakat mulai membaiat tokoh-tokoh yang mereka yakini sebagai Imam Mahdi. Di antaranya Ibnu Tumar di Maroko, Muhammad bin Ahmad bin Abdullah As-Sudani dari Sudan, hingga Muhammad bin Zubir Amir bin Abdillah asal Indonesia. Salah satu pembaiatan yang membuat heboh masyarakat dunia adalah kelompok Juhaiman Al-Utaibi yang berhasil mengepung Masjidil Haram. Peristiwa ini terjadi pada 20 November tahun 1979 Masehi. Saat itu sekitar 50.000 umat Islam dari seluruh dunia berkumpul untuk melaksanakan sholat subuh di dalam Masjidil Haram. Di antara mereka ternyata terdapat 200 pria berbaur dipimpin oleh seorang pengkhotbah berusia 40 tahun bernama Juhaiman Al-Utaibi. Ketika imam selesai memimpin sholat, Juhaiman dan para pengikutnya merebut mikrofon dan mengeluarkan pistol serta senjata api. Salah satu dari mereka mulai membaca pidato tentang kedatangan Imam Mahdi dan pembaiatan yang mereka klaim terhadap seorang pendakwah muda karismatik bernama Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Mereka adalah kelompok ultrakonservatif Muslim Sunni bernama Al-Jamaah Al-Salafiyah Al-Mutasibah atau disingkat JSM. Kelompok ini menyatakan kekecewaan mereka terhadap penurunan moral bangsa Arab yang saat itu dinilai sudah terpengaruh dengan budaya konsumerisme ala Barat. Setelah 2 pekan diduduki, Masjidil Haram akhirnya berhasil dibebaskan kembali oleh Garda Nasional Kerajaan Arab Saudi. Sebanyak 63 orang pengikut Juhaiman Al-Utaibi dieksekusi, sedangkan jumlah lainnya dihukum penjara. Penyerangan terhadap Masjidil Haram itu menyebabkan ratusan orang tewas, sedangkan lebih dari 1.000 orang mengalami luka-luka.
Sebagian besar bagian Masjidil Haram rusak parah, tetapi Ka'bah sama sekali tak tersentuh oleh pertempuran tersebut. Kedatangan Imam Mahdi palsu sebenarnya sudah diprediksi oleh beberapa ulama. Bahkan Imam As-Suyuti berpandangan bahwa kemunculan Imam Mahdi palsu juga memiliki ciri-ciri tertentu. Salah satunya, Al-Mahdi palsu kerap membuat standar keimanan sendiri bahwa umat Islam yang mendukungnya sebagai mukmin dan yang menolak bergabung bersama mereka disebut kafir. Selain itu, Al-Mahdi palsu juga diyakini berani membantai para ulama yang bertentangan. Sahabat Islampedia, Al-Mahdi akhirnya menjadi ujian buat orang-orang yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW. Di mana ujiannya? Sebelum Al-Mahdi ini datang, ujian datang dengan apa? Dengan orang-orang yang mengaku seperti Al-Mahdi, atau mengaku menjadi Al-Mahdi, atau mengaku dirinya adalah Al-Mahdi. Disampaikanlah bahwa saya Al-Mahdi, maka baiat saya. Barang siapa yang tidak membaiat saya, maka dia akan jatuh pada kesesatan, jatuh pada kehancuran. Dia akan bersama dengan Dajjal. Macam-macam lah itu yang disampaikan. Maka beritanya dari zaman masa dahulu kala, bahkan sampai dengan detik ini dan nanti sampai akhir zaman, akan selalu ada berita begitu. Makanya Imam Suyuti dalam Tarikhul Khulafa menjelaskan, kalau Al-Mahdi itu adalah Al-Mahdi yang benar, bukan yang palsu, dia akan diterima. Semua orang beriman akan sepakat. Semua orang beriman akan membaiatnya. Semua orang beriman akan menerimanya. Tetapi tatkala di sana ada sekelompok saja, lalu sekelompok yang lain bahkan sebagian besar menolak, maka itu merupakan pertanda yang mudah untuk bisa dilihat bahwa Al-Mahdi tersebut adalah palsu. Dan itu yang disampaikan oleh Imam Suyuti. Oleh sebab itu, kisah-kisah yang disampaikan ini bukan untuk mencari berita-berita kapan Al-Mahdi datang, di mana Al-Mahdi datang, lalu dicocokkan. Enggak. Tetapi berita ini diceritakan untuk menambah keimanan kita, diceritakan untuk menguatkan tentang keimanan kepada akhir zaman, diceritakan agar kita mampu untuk memposisikan diri. Mulai dari saat ini, kalau kita berada di masjid senantiasa, berada pada golongan barisan orang-orang beriman, menjauhi maksiat dan lain sebagainya, maka insya Allah itu sebagai tanda bahwa kita termasuk bahagian orang-orang yang kalau Al-Mahdi datang, kita pun akan bersama barisan dengannya. Cerdas beragama dengan Islam.